Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzala li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Dengan rasa alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Selasa 15 Juni 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 4 Zulqa'dah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita doakan orang-orang terdekat dalam kehidupan kita, sanak saudara kita, karib kerabat kita, termasuk tentu saja kedua orang tua kita atau salah satu di antara mereka yang hari ini mungkin ada yang sedang sakit. Kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan, kelapangan, dan keikhlasan di atas segala sakit yang derita, dan menjadikan sakit sebagai kifarat, sebagai penebus di antara segala dosa dan kesalahan. Allahumma rabbana salli bil ba'sya ishfi anta syafi la syifa illa syifauka syifaan la yusaqama. Demikian pula untuk saudara kita, sahabat kita yang saat ini mungkin sedang berhadapan dengan begitu banyak masalah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Semoga Allah SWT membuka jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan yang ada, dan tentu saja senantiasa terbangun jiwa husnuzon, senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Betapa di balik setiap ujian, di balik setiap masalah yang dihadapi, sesungguhnya Allah SWT tengah memberikan hal yang terbaik di dalam kehidupan, yang tentu saja akan banyak memberikan hikmah-hikmah di sepanjang perjalanan kehidupan. Kita doakan pula orang-orang terdekat dalam depan kita yang saat ini sudah berpulang menghadap Allah SWT. Terlebih tentu di antara sahabat-sahabat kita yang mungkin selama ini telah banyak berinteraksi dengan kita, ya. Mereka yang kehadirannya tentu banyak memberikan inspirasi di dalam kehidupan kita. Allah yarham, semoga Allah mengasihi mereka. Terutama untuk sahabat saya, Dr. Andes Haji Solihat MPDI. Beliau dipanggil menghadap Allah SWT kemarin malam. Mudah-mudahan Allah SWT menerima amal ibadahnya, menerima segala perjuangannya di dalam mengemban tugas-tugas dakwahnya, mengampuni segala dosa dan kesalahannya, dan tentu saja keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran dan keikhlasan. Dan ini tentu saja juga menjadi peringatan berharga di dalam kehidupan kita, sebuah guru terbaik dalam kehidupan. Betapa kematian memang menjadi perkara yang misteri, namun menjadi sebuah hal yang pasti adanya. Kalau senantiasa menjadi pelajaran dan peringatan berharga bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama dan serupa di dalam kehidupan. Mari kita hiasi kehidupan kita dengan terus berinvestasi di jalan Allah, dengan investasi ibadah dan karya amal saleh. Dengan rasa di kesempatan pagi hari ini, insyaallah tema kita, bersahabatlah dengan Al-Quran maka hidupmu akan bahagia. Bersahabatlah dengan Al-Quran maka hidupmu akan bahagia. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safyan al-hasabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bila kita memiliki seorang sahabat, maka keberadaan sahabat yang kita harapkan adalah mereka yang mampu memberikan kebahagiaan, mereka yang mampu memberikan kemuliaan di dalam kehidupan kita.
Bahkan tentu saja sahabat yang mulia, sahabat yang sejati adalah mereka yang senantiasa memberikan banyak pelajaran, memberikan banyak pengingatan di dalam kehidupan kita tatkala kita berada pada alur hidup yang tidak sesuai. Mereka senantiasa ingatkan kita, mereka senantiasa banyak memberikan penyuluh di dalam kehidupan kita untuk selalu berada di dalam nilai-nilai kebaikan. Maka tentu saja dari mereka lah kita menemukan sesuatu yang begitu berarti, begitu kan. Namun tahukah kita bahwa tidak setiap apa yang terjadi di dalam sebuah persahabatan itu bisa berujung pada hadirnya kebahagiaan dan kemuliaan. Pada saat ada saja yang kecewa, bahkan berantakan akibat persahabatan yang dijalinnya. Lantas, adakah sesungguhnya persahabatan yang paling kekal, yang mampu memberikan kebahagiaan dan kemuliaan dalam kehidupan kita? Tentu saja ada, ya. Dan jawabannya adalah ketika kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran sejatinya adalah sahabat yang harus senantiasa kita dekati, yang harus senantiasa berada di dalam kehidupan kita sepanjang hayat kita. Karena sesungguhnya dari Al-Quran lah kita banyak menemukan inspirasi di dalam kehidupan. Nah, kalau Al-Quran menjadi sahabat kita, maka dalam situasi dan kondisi apapun, pasti yang namanya sahabat itu akan selalu mengiringinya. Ya kan? Jadi kalau kita selalu dekat dengan Al-Quran dan menghadirkannya sebagai sahabat, ya seperti hanya sahabat, dia akan selalu mengiringinya, selalu ada di sampingnya. Sahabat itu akan selalu setia dan pasti tidak akan mau berpisah dan tidak akan terpisahkan. Oleh karena itu sungguh sesuatu yang sangat menyedihkan dan tentu menjadi sebuah kehilangan yang besar dalam kehidupan ketika sahabat itu tidak berada bersama dengan kita. Nah, begitulah yang namanya sahabat. Dalam kondisi suka maupun dalam kondisi duka, sehat ataupun sakit, selalu di samping kita. Demikian halnya pula tentu pendengar AC, apa yang menjadi bagian dalam kehidupan kita dengan Al-Quran ini. Ketika Al-Quran ini menjadi sahabat kita, maka tentu saja dia akan selalu dekat dalam kehidupan kita. Terlebih tentu saja di akhirat kelak, sahabatlah yang nanti akan bisa menolong kita dengan seizin Allah SWT. Apa yang kita baca, semua tentu akan memberikan penguatan di dalam kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW bersabda bahwa Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang akan membela, ya. Atau sebaliknya itu kan menjadi hujah yang bantah. Nah, ini semua tentu saja juga menjadi pelajaran kepada kita bagaimana kita bisa mendapatkan pembelaan dari Al-Quran. Ya, tentu saja kita senantiasa menghadirkannya sebagai bacaan mulia dalam kehidupan kita, dan setiap langkah hidup dan kehidupan yang kita lakukan tentu kita tidak pernah jauh dari Al-Quran. Oleh karena itu tentu saja apa yang kita lewati di sepanjang hidup dan kehidupan kita hendaknya senantiasa sejalan dengan apa yang tertera dalam Al-Quran. Sebagai kalamullah, sebagai firman Allah, tentu saja Al-Quran senantiasa akan memberikan panduan terbaik di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Oleh karena apa yang ada dalam Al-Quran, dialah yang akan memberikan arahan, memberikan bimbingan, gitu kan. Dan kalau kita perhatikan ada banyak langkah yang harus kita bangun ya di dalam menumbuhkan dan menyuburkan giroh kita dalam kehidupan agar Al-Quran itu betul-betul dapat hadir di dalam kehidupan kita menjadi sahabat sejati hingga akhir hayat nanti. Apa yang kita bangun dalam kehidupan kita hingga akhir hayat nanti tentu saja ini akan menjadi nilai kemuliaan di dalam kehidupan kita. Itu langkah yang harus dibangun. Yang pertama tentu saja mengimani Al-Quran. Apa yang harus diimani dari Al-Quran? Kita imani Al-Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman,
sebagai jalan cahaya di dalam kehidupan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-121 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya dengan sebenarnya, mereka itulah orang yang beriman kepadanya, dan barang siapa yang ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang rugi. Nah, ini kita lihat ya di surah Al-Baqarah ya di ayat ke 121. Jadi apa yang tertera pada ayat ke 121 dari surah Al-Baqarah ini memang demikian syarat ya, dengan makna bagaimana ayat yang hadir di dalamnya tentu mengandung begitu banyak peringatan pula di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran ini sebagai bacaan mulia di dalam kehidupan kita, dan memang semestinya kita jadikan sebagai bacaan mulia. Jadi kalau ada bacaan yang dengannya tentu kita mendapatkan petunjuk, maka itulah Al-Quran, ya kan? Karena apa yang kita baca dari Al-Quran tentu demikian jelas begitu ya tuntunannya. Demikian juga ketika ada peringatan di dalamnya, memberikan hal yang sangat jelas kepada kita tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Dan apa yang kita baca di Al-Quran tentu saja ini akan memberikan kepada kita penguatan untuk senantiasa yakin ya, akan kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu setiap kali kita menghadirkan Al-Quran sebagai petunjuk, artinya kita mengarahkan diri kita kepada jalan hidup yang lurus. Oleh karena itu setiap hamba Allah yang beriman kepadanya, pada Al-Quran begitu ya, wajib membacanya dengan sebenar-benarnya, diulang-ulang dan berusaha tentu memahaminya, memahami petunjuk Allah yang terdapat di dalamnya. Nah, ini kita bisa baca di dalam surah An-Nisa yang di ayat ke-82. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Maka tidakkah mereka menghayati, mendalami Al-Quran, sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi bagaimana kita menghayati Al-Quran? Dan mereka yang menghayati Al-Quran tentu mereka akan bisa memilah dan memilih terkait dengan jalan hidup yang harus mereka tempuh. Sebab tatkala mereka memahami Al-Quran, tentu mereka akan banyak menemukan hal yang sangat lurus, hal yang tidak bertolak belakang di dalamnya. Jadi bagaimana mungkin orang itu akan bisa memilah dan memilih jalan kehidupan yang terang kalau ia tidak dekat dengan Al-Quran? Maka tentu saja Al-Quran harus senantiasa menjadi bacaan terbaik sepanjang zaman, yang tidak boleh dilupakan, yang tidak boleh dilepaskan di dalam kehidupan. Maka ketika kita kembali kepada Al-Quran, maka tentu saja ini akan memberikan banyak gagasan terbaik di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang tidak semestinya kita lakukan di dalam kehidupan kita. Sebab sumber dari puncak kebahagiaan itu, pendengar asih, terletak pada apa yang kita yakini dari setiap langkah hidup yang ada di dalamnya. Dan Al-Quran itu akan memberikan motivasi dalam kehidupan kita. Maka tentu hal ini harus diawali dari keimanan. Kalau tidak diawali dari keimanan, ya tentu saja tidak akan mungkin hadir begitu semangat untuk menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Tidak akan mungkin bisa menghadirkannya sebagai pedoman dan jalan cahaya di dalam kehidupan. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dibangun memang mengimani Al-Quran sebagai petunjuk.
mengimani Al-Quran sebagai pedoman dan jalan cahaya di dalam kehidupan kita. Adapun langkah yang kedua ya tentu saja adalah membacanya gitu kan. Bagaimana kita hadirkan Al-Quran sebagai bacaan terbaik sepanjang hayat kita. Karena ya tentu saja nanti akan menjadi syafaat bagi mereka yang rajin membacanya. Sebagaimana tadi diungkapkan dalam hadis riwayat Muslim kan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran karena ia atau Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Jadi betapa luar biasa, betapa indahnya, betul kan? Betapa bahagianya ketika kita butuh pertolongan, maka saat itu akan datang pertolongan. Karena Al-Quran ini akan jadi hujah yang membela kita gitu kan, ketika kita sering membacanya. Dan tentu saja terus kita mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Termasuk juga tentu saja bagaimana kita menghafalkannya gitu kan, dan murajaah supaya tertanam, tertancap di dalam dada kita, menjadi cahaya yang terus menerangi hati kita gitu kan. Bagaimana ketika kita memiliki teman, ketika kita memiliki sahabat, itu akan selalu ada di dalam hati kita tentang sahabat kita itu. Demikian juga halnya Al-Quran. Kalau Al-Quran itu selalu dekat dalam kehidupan kita dan tidak jauh dalam kehidupan kita, maka kemanapun kita pergi tentu kita tidak akan pernah lepas untuk membacanya. Ada satu hal yang hilang gitu kan kalau kemudian kita tidak membacanya. Dan ini ya tentu saja juga hadir. Kenapa? Karena sudah terbiasa di dalam kehidupan kita. Jadi ayat demi ayat yang dibaca itu menjadi inspirasi di dalam kehidupannya untuk melangkah. Apa yang dia baca, apa yang dia dengar, langsung masuk ke dalam kalbunya yang paling dalam. Sehingga apapun yang dia lakukan tentu akan diupayakan dan terus berupaya agar berada di jalan kebenaran sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Quran itu sendiri. Dan inilah bagian dari pengamalan ya. Oleh karena itu langkah berikutnya adalah bagaimana kita harus mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu. Sebab bagaimanapun tentu saja memahami Al-Quran dan mampu menghadirkannya sebagai jalan cahaya dalam kehidupan kita, kita akan selalu berada di dalam kemuliaan. Jelas langkah hidup kita, betul kan? Dan bagaimana kita juga menemukan setiap garis kehidupan ini berada pada putaran kehidupan yang selalu terbimbing, betul kan? Sebab Al-Quran adalah petunjuk jalan yang paling lurus, yang berikan kabar gembira kepada mereka-mereka yang beriman, mereka beramal soleh. Mereka akan mendapatkan apresiasi, mereka akan mendapatkan balasan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan kedekatan kita dengan Al-Quran ini memang sekali lagi menjadi penentu di dalam kehidupan kita tentang bahagia atau sengsaranya kita. Tapi kalau orang itu jarang baca Al-Quran, apalagi jauh dari Al-Quran, pasti dia akan mudah gelisah. Nah, kalau kemudian kita terus mendekati Al-Quran dan kemudian setiap hari kita jadikan Al-Quran itu sebagai bacaan terbaik kita, bacaan terindah kita, tentu saja kita tidak akan mungkin jauh darinya. Jangan sampai Al-Quran itu dikalahkan dengan bacaan-bacaan yang lain gitu kan. Hari baca komik memeni anteng gitu, baca novel anteng, tapi ketika baca Al-Quran baru beberapa ayat saja sudah ngantuk begitu ya. Kemudian juga seringkali tidak ada giroh untuk membacanya. Ya, silahkan gitu ya, kita jadikan itu semua tentu sebagai pijakan terbaik dalam kehidupan kita. Karena setiap ayat yang kita baca ya mengandung tuntunan berharga di dalam kehidupan kita terkait dengan apa yang semestinya kita lewati di dalam kehidupan kita gitu kan. Petunjuk jalan yang paling lurus dari apa yang semestinya memang menjadi langkah hidup dan kehidupan kita. Di surat Bani Israil ya, di surat yang ke-17 pada ayat ke-9 Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
Yabasyirul mu'minin alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, mengerjakan amal soleh, ya. Mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Jangan rasa di sini Allah SWT menyatakan keistimewaan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW dengan menunjukkan fungsi dari kitab itu sendiri, gitu kan, dan bagaimana faedahnya bagi mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepada Al-Quran. Dan di antara faedah Al-Quran yang disebutkan di ayat ini, yang pertama tentu saja adalah bagaimana Al-Quran bisa menghadirkan setiap yang membacanya menjadi petunjuk, ya, yang mengantarkannya kepada jalan yang lurus. Yang dimaksudkan dengan jalan yang lurus ini tentu saja adalah kembali berpijak kepada ajaran Islam yang berpangkal pada nilai-nilai tauhid. Keyakinan tidak ada kekuatan yang dapat menciptakan dan menguasai alam raya ini semestinya kecuali hanya kembali kepada Allah. Keyakinan bahwa tidak ada satupun yang maha sempurna dalam hidupan ini melainkan hanya Allah. Yakin bahwa penggenggam segala perkara dalam hidupan itu adalah Allah. Yakin bahwa setiap perkara yang terjadi dalam hidupan ini tidak ada satupun yang sia-sia. Yakin bahwa segala perkara dalam hidupan ini juga tidak ada yang bersifat kebetulan. Semua telah ada di dalam rencana-rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang akan memberikan panduan begitu ya, atau pedoman tentang jalan hidup yang lurus, dan akan memberikan pada kita terkait dengan hal-hal yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih, gitu kan, mana perkara yang hak, mana perkara yang batil, mana perkara yang boleh dilakukan dengan mana perkara yang tidak boleh dilakukan. Nah, ini hal yang pertama. Bagaimana Al-Quran ini senantiasa akan memberikan petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke arah jalan yang lurus. Adapun yang kedua, pendengar kasih, Al-Quran itu akan memberi kabar gembira kepada orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena inilah bagian dari bukti ketaatan. Ketika hidup manusia senantiasa berada di dalam garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kegembiraan, mendapatkan kabar yang melegakan, mendapatkan informasi yang menenteramkan. Dan kabar gembira itu tentu saja berupa apresiasi, penghargaan dari Allah SWT yang berlipat ganda, yang nanti akan diterimanya sebagai bentuk balasan atas apa yang sudah dikerjakannya. Dan setiap balasan kebaikan itu berlipat ganda, gitu kan. Jadi inilah bagian dari keadilan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang ketiga, Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang-orang yang tidak meyakini hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dari siksa yang akan diberikan Allah di hari kiamat. Agar apa? Agar jadi pelecut begitu ya, jangan sampai kemudian terus menerus berada di dalam pusaran dosa dan kejahatan sampai kemudian kematian terjadi dalam hidupannya. Tapi ketika itu terjadi, betapa rugi hidup dan kehidupan. Maka mereka yang diingatkan dengan Al-Quran, mereka sesungguhnya harus terbuka menerima kebenaran Al-Quran, dan kemudian mereka akan melakukan perbaikan-perbaikan di sepanjang hidup dan kehidupannya untuk menemukan nilai kemuliaan yang sungguhnya tatkala mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ketika diingatkan dengan Al-Quran malah hare-hare gitu kan, malah cuek gitu kan, menganggap bahwa apa yang difirmankan dalam Al-Quran itu ya sebatas apa yang menurut anggapan nafsunya hanyalah berita bohong. Nauzubillah min dalik, ya kalau sudah seperti itu. Apalagi sampai kemudian menentang isi kandungan Al-Quran, bahkan menantang ketika diingatkan dengan peringatan-peringatan, malah menantang begitu, ingin dibuktikan mana bentuk siksaan itu. Karena bagi hamba beriman tentu akan menjauhkan hal seperti itu. Baru membacanya saja bisa meleleh air mata gitu kan,
Kenapa? Karena ada khauf, ya, ada rasa khawatir kalau dia jauh dari Al-Quran. Ya, karena cermin manusia beriman itu kan ditandai dengan hal yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di dalam surat Al-Anfal, ya kan? Di Al-Anfal surat ke-8 itu kan di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya, wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, baik ayat-ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah dari alam raya ini, berbagai kejadian yang ada dalamnya yang merupakan bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah, makin bertambah kekuatan iman di dalam dirinya, dan kemudian mereka hanya kepada Allah bertawakal. Nah, ini gambaran orang beriman itu. Jadi mereka betul-betul memiliki hiasan diri di dalam hidup itu dengan sifat-sifat yang mulia. Jadi ketika disebut nama Allah bergetar hatinya, karena ingat akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada saat itu juga mereka akan tumbuh rasa khawatir, rasa takut apabila mereka tidak memenuhi apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai seorang hamba untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah. Nah, ini bagian dari tanda keimanan. Jadi bergetar hatinya tatkala disebut nama Allah. Ya, meyakini akan keagungan Allah. Demikian juga ada perasaan khawatir kalau dia gagal melaksanakan perintah Allah SWT. Kenapa? Karena mereka yang kandas, mereka yang gagal melaksanakan perintah Allah, tentu saja mereka hanya akan berhadapan dengan kerugian, betul kan, kehinaan dan kebinasaan. Maka inilah yang sejatinya akan terus mewarnai langkah gerak hidup dan kehidupan terkait dengan mereka yang senantiasa mengimani Al-Quran. Mereka akan khawatir kalau mereka jauh dari Al-Quran, sehingga mereka tidak pernah jauh dengan Al-Quran. Dan kalau kita kembali kepada fenomena kehidupan kita hari ini, kan banyak sekali begitu ya orang-orang yang sudah banyak yang bersikap apatis gitu ya, acuh dengan kehidupan. Ya, ada kalanya bersikap kumabrehna, tapi kemudian tidak diikuti dengan pondasi ibadah dan amal soleh. Ya, kumaha sukses gitu kan. Bagaimanapun untuk bisa menghadirkan kesuksesan itu juga ditandai dengan proses pendekatan diri kepada Allah SWT dan menghadirkan firman Allah, yakni Al-Quran ini sebagai petunjuk dalam kehidupannya, sebagai pedoman dan sebagai jalan cahaya di dalam kehidupannya. Menambah keimanan gitu kan. Jadi bagaimana iman itu memang mengalami fluktuatif ya, kadang-kala naik, kadang-kala turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik tapi kadang turun. Maka tentu dengan senantiasa kita menghadirkan Al-Quran dan senantiasa dekat dengan orang-orang yang gemar dengan Al-Quran dan tidak pernah jauh dari Al-Quran, maka kondisi-kondisi ketika keimanan kita mulai melemah ini kan bisa dinaikkan lagi gitu ya, dicas lagi gitu kan. Kenapa? Karena di dalamnya tentu akan ada sentuhan untuk saling mendoakan, untuk saling mengingatkan, untuk saling menguatkan. Sahabatnya tidak akan mungkin membiarkan sahabatnya yang lain yang ketika persahabatan itu ditandai dengan keimanan gitu kan. Dia membiarkan orang yang selama ini dekat dengan dirinya berada di dalam tepian jurang kehinaan. Nah, itu tidak akan terjadi. Jadi dia akan berusaha untuk menyelamatkannya. Kalau kata orang Sunda dijahit tina kehinaan, ya kan. Jadi bagaimana itu semua diperjuangkannya. Walaupun tentu dengan segala risiko dia nanti mungkin akan dibenci. Tapi hal itu tidak menjadikan dirinya gelisah hati. Yang penting bagaimana dia menyelamatkan saudaranya. Ini kan buah dari keimanan. Oleh karena itu ciri keimanan itu ditandai ketika dia betul-betul bisa menyayangi dirinya sebagaimana menyayangi orang lain gitu ya, sebagaimana dia mencintai dan menyayangi dirinya sendiri. Ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dikatakan beriman seorang mukmin manakala ia belum bisa mencintai orang lain sebagaimana ia mencintai diri sendiri.
Jadi harus tumbuh rasa kasih sayang kepada orang lain, sebagaimana dia juga menumbuhkan kasih sayang itu kepada dirinya. Ketika ada sahabatnya, ketika ada temannya yang jauh dari Al-Quran, maka dia tentu berupaya untuk mendekatinya dan berupaya untuk bisa menghadirkan Al-Quran itu makin dekat di dalam kehidupannya, dan dia diingatkan untuk tidak pernah jauh dari Al-Quran. Sehingga ada kebahagiaan ketika sahabatnya itu senantiasa dekat dengan Al-Quran, ya, dan dia akan sedih justru ketika sahabatnya itu terlena dengan kehidupan dan kemudian terperosok di dalam kehinaan dan kebinasaan. Maka tetaplah bersahabat dengan Al-Quran, karena dalam Al-Quran tentu akan menghadirkan petunjuk, akan jalan cahaya di dalam kehidupan. Dengan rasa mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini tentu menjadi motivasi berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana sejatinya setiap pribadi muslim tetap kokoh dengan keimanan, tetap kuat dengan melandaskan hidup dan kehidupannya pada apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Menjadi panduan terbaiknya sepanjang zaman. Kemanapun dia pergi, dia tidak pernah lepas dari Al-Quran. Seperti kompas gitu ya, yang berikan petunjuk sehingga kemanapun dia pergi, dia tidak akan pernah khawatir. Kenapa? Karena kompas itulah yang nanti akan membawa dirinya kepada jalan keluar kalau ketika dia berada di dalam hutan belantara dan kemudian dia tersesat. Maka yang dibutuhkan saat itu adalah kompas atau peta petunjuk. Dan demikian juga Al-Quran adalah peta petunjuk hidup kita, kompas yang akan senantiasa mewarnai jalan hidup dan kehidupan kita menuju kepada kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hayat. Demikian apa yang bisa disampaikan dengan rasa. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menghimpun kita di antara para pecinta Al-Quran dan menghadirkan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan untuk menghadirkan kemuliaan dan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.